Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 5, begini dikatakan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkaulah telah mengangkat beban dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah menganugerahkan kepada kita keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ini adalah pemberian yang tidak ternilai harganya, kasihnya yang sungguh besar kepada umat manusia. Jika Allah melihat umat kesayangannya melakukan suatu pelanggaran, tentunya ini sangat menyedihkan hatinya. Allah mau kita memiliki hati yang jujur, yang mau mengakui setiap pelanggaran yang dilakukan di hadapannya. Inti pengakuan dosa adalah pertobatan dan penyesalan atas semua hal yang telah kita perbuat yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan Allah mendatangkan pemulihan, kesembuhan, dan kehidupan yang baru. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 5 ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang telah ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa perjinaannya dengan Betseba dan aksi pembunuhan terhadap Uria, suami daripada Betseba. Semula Raja Daud berusaha untuk menutupi dosa dan kesalahannya ini. Namun Tuhan tahu persis dosa yang telah diperbuat oleh Daud. Namun ia ingin suatu pengakuan kejujuran yang dia ungkapkan terhadap Tuhan. Semakin hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin Daud mengalami penderitaan batin yang sangat luar biasa. Itu yang dikatakan di ayat 3 dan 4. Tuhan pun mengirim Nabi Nathan untuk menegur, dan Daud menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Ia segera datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan memohon pengampunan. Sehingga titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya, di mana Tuhan mengampuninya dan memulihkan keadaannya. Kesadaran akan betapa seriusnya dosa itu membuat Daud sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Allah. Hanya Allah yang sanggup menghapus, membasuh, dan mentahirkan manusia dari dosa. Tuhan ingin umatnya hidup berbahagia dan bebas dari segala dosa. Karenanya umatnya harus jujur mengakui segala dosa yang telah diperbuat di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita juga berani mengaku dengan jujur segala pelanggaran yang telah kita perbuat? Ataukah kita mencari-cari alasan celah agar kita merasa dibenarkan, bahkan menganggap dosa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang biasa? Hati-hati, dosa yang tidak diselesaikan akan menjadi beban yang berkepanjangan dalam hidupmu. Dosa selalu membawa kecemasan dan kegelisahan. Dosa mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Namun pengakuan yang jujur di hadapan Allah membawa kelegaan dan kebebasan. Pengakuan dosa ini menjadi langkah awal pemulihan. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang kebal dari dosa. Karena itu, mari kita memohon kepada Tuhan agar memperbaharui hati kita dan pikiran kita terus-menerus setiap hari, sehingga kita bisa hidup dalam kebenarannya. Dengan demikian,
kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan yang penuh sukacita ilahi dan dapat menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.